Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rodatul Jannah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang konsep pendidikan Al-Quran, tentang Quran Surat Yusuf ayat 23-29. Mari kita saksikan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد حمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبور وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبور فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم صدق الله العظيم. Ada beberapa penjelasan yang akan saya terangkan di dalam PPT ini. Yang pertama adalah konsep pendidikan dalam perspektif Quran Surat Yunus ayat 23-29. Presentasi ini akan mengupas konsep pendidikan yang terlintas dalam Quran Surat Yunus ayat 23-29. Ayat-ayat ini yang mengisahkan godaan terhadap Nabi Yusuf mengandung hikmah mendalam tentang pengadilan diri, integrasi dan peran pendidikan dalam membentuk karakter. Melalui analisis tafsir, kita akan mengenali relevansi konsep ini dalam konteks pendidikan Islam modern di Indonesia, terutama bagi akademis dan mahasiswa studi Islam. Selanjutnya adalah godaan dan ujian moral. Tafsir Quran Surat Yunus ayat 23. Ayat ke-23 menceritakan bagaimana istri Al-Aziz yaitu Zulaikha mencoba menggoda Nabi Yusuf. Secara tafsir, godaan ini merupakan ujian berat bagi Nabi Yusuf, menguji iman dan ketakwaan. Pendidikan moral dalam Islam menekankan pentingnya menjaga diri dari perbuatan dosa dan menggoda duniawi. Ayat ini menjadi peringatan bahwa pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan yang kuat.
Dalam konteks pendidikan modern, tentang moral semakin kompleks. Mahasiswa studi Islam perlu dibekali dengan pemahaman agama yang mendalam beserta kemampuan berpikir kritis agar mampu menghadapi godaan-godaan modern seperti konsumerisme dan hedonisme dan radikalisme. Selanjutnya adalah penolakan dan keteguhan hati. Tafsiran Quran Surah Yusuf ayat 24 ada 3 poin. Yang pertama, pertolongan Allah. Ayat ke-24 menjelaskan bahwa Nabi Yusuf mampu menahan diri karena pertolongan Allah. Ini menekankan pentingnya tawakal dan mendekatkan diri kepada Allah dalam menghadapi ujian hidup. Yang kedua adalah bukti kebenaran Allah memperlihatkan tanda-tanda kebenaran kepada Yusuf agar ia terhindar dari perbuatan buruk. Pendidikan Islam harus menekankan keyakinan bahwa Allah selalu hadir dan memberikan petunjuk. Yang ketiga adalah keikhlasan. Yusuf adalah hamba Allah yang ikhlas. Pendidikan harus membentuk individu yang ikhlas dalam beribadah dan beramal, bukan hanya mencari pengakuan manusia. Selanjutnya adalah fitrah dan klarifikasi. Yang pertama ada keadilan, yang kedua ada bukti, yang ketiga ada dialog. Ayat 25-27 ini mengisahkan upaya Zulaikha untuk menutupi kesalahan dan memfitnah Yusuf. Namun Allah menampakkan kebenaran melalui kesaksian seorang saksi dari keluarga Zulaikha. Tafsiran ini mengajarkan pentingnya keadilan, mencari bukti yang jelas dan melakukan klarifikasi sebelum mengambil keputusan. Dalam dunia pendidikan, fitnah dan berita bohong atau hoax sering menjadi tantangan. Mahasiswa studi Islam harus memiliki kemampuan analisis yang kritis dan verifikasi informasi agar tidak mudah terprovokasi dan menyebarkan berita yang tidak benar. Pendidikan juga harus mendorong dialog konstruktif untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan. Yang ketiga adalah pengakuan dan penebusan dosa. Yang pertama adalah pengakuan. Zulaikha akhirnya mengakui kesalahannya. Yang kedua adalah penebusan, memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Yang ketiga adalah perbaikan, berusaha memperbaiki diri dan hubungannya dengan Allah. Ayat ke-28 sampai ke-29 ini menceritakan bagaimana Al-Aziz menyadari kesalahan istrinya dan meminta Yusuf untuk melupakan kejadian tersebut. Zulaikha pun mengakui dosanya dan memohon ampun kepada Allah. Tafsiran ayat ini mengajarkan pentingnya mengakui kesalahan, bertaubat, dan berusaha memperbaiki diri. Pendidikan Islam harus menanamkan kesadaran bahwa manusia tidak luput dari kesalahan. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita mengakui kesalahan, bertaubat, dan berusaha menjadi lebih baik. Pendidikan juga harus memberikan dukungan psikologis dan spiritual untuk individu yang harus bertaubat menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah integrasi dan keteladanan. Pelajaran dari kisah Nabi Yusuf. Yang pertama adalah integrasi, menjaga diri dari perbuatan dosa dan menggoda duniawi. Yang kedua adalah keteguhan, berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama. Yang ketiga adalah keteladanan, memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Kisah Nabi Yusuf dalam Quran Yusuf ayat 23-29 ini memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya integrasi, keteguhan hati, dan keteladanan dalam pendidikan. Pendidikan Islam harus membentuk individu memiliki karakter yang kuat,
berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama, dan mampu memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Mahasiswa studi Islam sebagai contoh pemimpin dan pendidik masa depan harus mampu menginternalisasi nilai-nilai dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka harus menjaga agen perubahan yang mampu membawa masyarakat menuju kebaikan. Relevansi konsep pendidikan Quran Surat Yusuf dalam konteks Indonesia. Yang pertama dia ada 3 poin. Yang pertama adalah pendidikan karakter, mengembangkan nilai-nilai moral dan etika dalam diri siswa. Yang kedua adalah pendidikan anti korupsi, yaitu menanamkan kesadaran akan bahaya korupsi dan pentingnya integrasi. Yang ketiga adalah pendidikan multikultural, yaitu mengembangkan perbedaan dan keberagaman budaya. Konsep pendidikan yang tersirat dalam Quran Surat Yusuf sangat relevan dalam konteks pendidikan di Indonesia. Nilai-nilai seperti integrasi, keteguhan hati, dan keteladanan sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa seperti korupsi dan intoleransi dan krisis moral. Pendidikan Islam di Indonesia harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Pendidikan juga harus responsif terhadap perubahan zaman dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Kesimpulan dan langkah selanjutnya adalah kisah Nabi Yusuf dalam Quran Surat Yusuf ayat 23-29 mengandung hikmah mendalam tentang konsep pendidikan Islam. Pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter yang kuat, berperan teguh pada prinsip-prinsip agama, dan mampu memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan konsep pendidikan ini dalam kurikulum dan praktik pembelajaran berbagai jenjang pendidikan Islam di Indonesia. Perlu adanya kerjasama antara akademis, praktisi pendidikan, dan pengakuan kebijakan untuk mewujudkan pendidikan Islam yang berkualitas dan relevan bagi kebutuhan zaman. Dengan demikian diharapkan pendidikan Islam di Indonesia dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan mampu berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan perubahan Islam. Baik, sekian penjelasan video kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.